yang baik. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Dalam ibadah doa kami untuk mempersembahkan pujian dan penyembahan kami, mempersembahkan doa kami di hadapan Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan kami menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus yang mengajari kami supaya kami memperoleh pengertian yang baik akan firman Tuhan, dan kami boleh bertumbuh dalam firman Tuhan. Pengenalan kami akan Tuhan terus bertambah-tambah, pengetahuan kami akan firman Tuhan terus bertambah-tambah, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga lewat demikian hidup kami boleh diberkati Tuhan, hidup kami senantiasa dituntun Tuhan, dan kami sampai kepada maksud dan rencana-Mu Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan di dalam nama Tuhan Yesus bersihati. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan, tipu daya iblis kami tolak dalam nama Yesus. Segala roh-roh kelemahan, segala roh-roh pengintimidasi kami tolak, yang membuat kami tidak mengerti firman Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus menguasai hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan dalam ibadah doa. Saudara terkasih, penting kita berdoa kepada Tuhan. Kalau dia orang Kristen, dia harus berdoa kepada Tuhan, saudaraku, karena itu perintah Tuhan, berdoa. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Wahyu, Wahyu 8 ayat 3. Wahyu 8 ayat yang pertama. Ada materai yang 7, dan ketika materai itu saudaraku dibuka, maka ada bencana yang begitu hebat. Dan sebelum itu terjadi, maka kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Maka orang Kristen harus berdoa. Jangan tunggu datang pencobaan baru kita berdoa. Jangan tunggu datang masalah baru kita berdoa. Sebelum terjadi masalah, pencobaan, kita sudah harus berdoa. Banyak orang sudah ada masalah baru berdoa, sudah terlambat. Tuhan memang baik, tapi dia harus alami pencobaan itu. Kita sama-sama membaca Wahyu 8 ayat yang pertama, materai yang ke-7. 1, 2, 3 ya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Ayat 2. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Yang ketiga, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Amin. Saudara terkasih, doa itu saudaraku, itu adalah suatu persembahan kepada Tuhan. Persembahan itu ada 2. 1, pujian penyembahan. Itu di sini dikatakan, disebutlah itu saudara terkasih kemenyan. Membakar kemenyan di pendupaan. Sekarang di zaman kasih karunia ini, pendupaan itu adalah suatu ibadah. Dan pujian penyembahan itulah kemenyan yang dibakar. Kemudian doa semua orang kudus itu dipersembahkan. Kalau zaman dulu saudaraku, harus dibakar dulu pendupaan, ditaruh di situ kemenyan, dibakar, baru bisa ngomong kepada Tuhan apa yang menjadi permohonannya. Dan permohonan itu dibawa wangi-wangian kemenyan itulah ke sorga. Sekarang kita memuji Tuhan dan kita berdoa, itu dibawa ke sorga, saudaraku. Itu dibawa ke sorga. Jadi orang Kristen kalau tidak berdoa, maka tidak ada persembahannya di sorga. Orang Kristen kalau tidak membakar kemenyan rohani, yakni pujian penyembahan, dan berkata-kata menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, maka tidak ada permohonannya di sorga. Maka itu penting berdoa. Orang hanya tahu maunya ibadah minggu sudah, penting berdoa. Kenapa penting terus? Maka naiklah
asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah, baru naik. Permohonan itu naik, doa itu naik bersama dengan asap kemenyan itu, bersama dengan pujian penyembahan itu, naik ke surga. Saudara, terus bagaimana? Lalu malaikat itu mengambil pendupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Ini masalah di dunia ini, masalah pendupaan itu, saudara, di dunia ini dilemparkan itu ada masalah. Maka banyak orang mengalami masalah dan pencobaan. Tetapi permohonan orang-orang percaya, permohonan orang-orang benar, doa semua orang kudus yang disampaikan tadi melalui pujian penyembahan itu dan melalui doa itu sudah sampai ke sorga, saudara. Tetapi di dunia ini akan terjadi kegoncangan, di dunia ini terjadi kesukaran. Maka tidak heran kalau dia tidak terlibat dalam satu doa walaupun dia orang Kristen, maka sering terjadi suatu petaka, sering terjadi suatu gempa dalam kehidupannya. Maka jangan tunggu datang gempa dalam kehidupan baru kita berdoa. Anak-anak juga harus berdoa. PB, Yemima juga harus berdoa. Itu tadi ada anak SMP kecelakaan, patah kakinya, itu gempa. Maka harus berdoa, gak boleh main-main berdoa. Berdoa itu seperti membakar kemenyan, gak bisa main-main. Serius dia berdoa, gak bisa, saudaraku, asal bayar ya, yang penting udah doa, asal ngomong saja, tidak. Bagaimana lah yang serius orang yang berdukun, bakar kemenyan juga dia, kemudian dia mohon apa yang dikatakan serius. Kalau tidak serius gak ada apa artinya. Berdoa kepada Tuhan juga serius. Serius. Minta mohon kepada Roh Kudus bagaimana kita berdoa supaya dibentengi Tuhan. Jangan nanti datang gempa, datang kesukaran, datang halilintar, baru kita berdoa, ayo doakan aku, doakan aku. Doakan aku sukar, bersaksi aku sukar. Aku saat ini sukar. Padahal dia tidak berjaga-jaga. Maka firman Tuhan dalam Matius katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kalau sudah jatuh dalam pencobaan, apa kata Tuhan? Berbahagialah kamu kalau jatuh dalam pencobaan. Karena nggak bisa lagi dibilang apa-apa. Paksa terima aja. Karena sudah datang. Berbahagia. Sebelum datang perlu berjaga-jaga. Kalau sudah datang terpaksa harus berbahagia. Sebelum datang masalah, sebelum datang persoalan, sebelum datang gempa, sebelum datang halilintar seperti dikatakan itu, maka berdoa dan berjaga-jaga. Kalau sudah datang, mau tak mau harus ya berbahagialah. Kalau udah duluan hancur hidup kita, baru kita sadar berbahagialah. Tapi sebelum terjadi, berjaga-jaga. Kemudian kita perlu berjaga-jaga. Iblis selalu membuat masalah. Iblis selalu mengintimidasi. Bukan hanya menuduh, tapi dia berusaha menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan banyak gak mau tahu. Jangan tunggu nanti iblis sudah bisa menghantam, baru sadar, oh iya ya. Padahal firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan pada iblis. Begitu. Maka untuk itu kita semua yang hadir, kita bersyukur kita adalah orang-orang yang membangun mesbah di hadapan Tuhan. Orang-orang yang membangun mesbah dupa, persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Melalui pujian penyembahan, melalui doa, berdoa. Saya dulu masih tamat SMA udah rajin berdoa. Di Medan kami berdoa, gak peduli saya masih anak-anak, gak peduli saya rajin berdoa. Itu pun tetapnya ada tantangan, ada masalah. Apalagi kalau tidak berdoa. Waduh, udahlah, habislah, saudaraku. Maka tidak heran banyak anak-anak Tuhan digoncang imannya, dihantam imannya. Saudara terkasih. Karena aku gak mau tahu dengan firman Tuhan. Gak peduli dengan firman Tuhan.
berusaha mencari hidup, padahal dia nggak tahu yang punya hidup itu adalah Tuhan. Dia cari hidup, padahal dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tapi orang banyak cari hidup, cari uang, cari hidup, tapi dia nggak tahu cari Tuhan kita sudah cari hidup, saudara. Maka ketika ada gempa itu, ketika ada masalah itu, dia mulai sadar. Tapi apa? Berbahagialah kamu kalau sudah jatuh dalam pencobaan. Walaupun harus menangis, berbahagia. Walaupun harus menderita, berbahagia. Padahal Tuhan sudah tetapkan kamu diciptakan bukan untuk menderita. Kamu diciptakan untuk menikmati apa yang aku sediakan. Di Kejadian dikatakan sebelum manusia diciptakan sudah diciptakan semua kebutuhan manusia. Sudah. Tapi apa? Karena manusianya keras, manusia tegar tekuk. Adam Hawa keras. Sudah dikatakan jangan, tapi tetap langgar. Itulah membuat mereka melarat, membuat Adam dan Hawa dengan bersusah payah engkau mencari makananmu. Dengan bersusah payah engkau mencari nafkahmu. Semak duri akan tumbuh di ladangmu. Gara-gara apa? Terlalu keras. Gak peduli dengan firman Tuhan yang berkata jangan kau makan buah di tengah taman itu. Mereka makan. Tuhan ciptakan manusia bukan untuk menderita, tapi Tuhan ciptakan manusia untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mempersembahkan dupa di hadapan Tuhan, untuk mempersembahkan doa di hadapan Tuhan. Itu kenapa manusia Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, untuk menggantikan posisinya Lucifer yang adalah malaikat pemuji pemuliaan Tuhan di sorga. Tapi dia berontak, dia ingin mengatasi yang maha tinggi, kemudian dia dibuang ke bumi. Diciptakan di Taman Eden namanya Adam. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk mempersembahkan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kemudian diciptakannya istri, penolongnya, istrinya namanya Hawa. Untuk apa? Untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan, mempersembahkan dupa kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa berontak. Sama sifatnya seperti Lucifer. Keluar dari rencana Tuhan, gagal. Lalu apa? Dengan susah payah engkau mencari nafkah. Padahal enggak perlu susah payah mencari nafkah. Apa yang kau tanam akan berhasil, apa yang kau kerjakan akan berhasil. Dikatakan firman Tuhan, jikalau kau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka diberkati engkau di ladang, diberkati engkau di rumah. Segala yang kau kerjakan akan berhasil, kata Tuhan melalui kitab di dalam kitab Yosua 1 ayat 8. Apa yang kita lakukan berhasil. Karena kalau kita mau kembali ke kodratnya kita, kodratnya manusia, untuk apa? Untuk memuji memuliakan Tuhan. Mana cukup sekali seminggu beribadah? Enggak cukup. Kodrat kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kebanyakan di mana sifat manusia sekarang kodratnya? Cinta akan dunia. 6 hari hanya fokus kepada mammon. 1 hari dikasih untuk Tuhan. Tiap hari harus fokus kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan tambahkan uang, saudaraku. Melalui apa? Sedikit bekerja tapi banyak berkat. Banyak bekerja tapi sedikit berkat. Mau pilih mana? Bagus sedikit kerja tapi banyak berkatnya. Sedikit kerja tapi cukup, daripada banyak kerja tapi kurang terus. Bagaimana caranya? Kembali ke kodrat kita untuk mempersembahkan korban wangi-wangian kepada Tuhan. Yang dikatakan dalam Wahyu ini sebagai mesbah. Dekat mesbah pendupaan emas, di mana di situ dipersembahkan wangi-wangian yang berupa kemenyan. Kemenyan itu pujian kepada Tuhan, kemudian doa kepada Tuhan. Maka nggak heran, kok ada hamba-hamba Tuhan tuh mereka tenang-tenang aja hidup, tapi kok cukup ya? Cukup, saudaraku, cukup. Diaturkan Tuhan semuanya. Kenapa ya orang-orang percaya kepada Tuhan dicukupkan Tuhan? Cukup, nggak kurang sedikit pun tidak. Banyak
Semalam ada pendeta Marga Pardede, dia cerita, dia dikirim ke tebing tinggi. Dia tidak ada PK apa-apa. Saudara kasih di situ dia, saudaraku, menyewa sebidang tanah. Dia sewa tanah itu, dia tanami, saudaraku, jagung. Tapi tiba-tiba banjir datang, habis. Lalu mereka berdoa. Tuhan kirim suatu tempat, ada lahan yang begitu lebar, ada rumahnya. Lalu Tuhan kirim ke tempat itu. Lalu mereka diminta di situ tinggal. Mereka kelola dengan tidak bayar apa-apa. Itu sudah gabung di gereja Anugerah Bethesda sekarang, saudaraku. Luar biasa. Ada aja jalan Tuhan. Gak sukar orang yang menaruh harap pada Tuhan. Gak sukar orang kalau mencari nafkahnya, saya gak sukar. Bayangkan untuk makan aja sukar. Bagaimana hidup? Makan aja sukar. Coba, apa yang dicari hidup ini? Makan aja. Kembali ke kodratnya Tuhan. Puji Tuhan terus, doa terus kepada Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Haleluya, saudara. Kita berdoa saat ini.